Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hukum jaminan dalam perseptif hukum bisnis. Di sini ada sifat hukum jaminan. Umum, awal perjanjian atau transaksi para pihak pelaku ekonomi akan melakukan penjagaan hal ini untuk melihat di antara para pihak tersebut bisa dipercaya atau tidak. Biasanya perjanjian dalam berlakunya ada yang seketika atau serentak di antara para pihak. Misalnya, perjanjian jual beli, tetapi ada juga yang berlakunya membutuhkan tentang waktu yang lama dalam menentukan presentasinya. Beli atau perdagangan luar negeri, perjanjian kredit, dan perjanjian asuransi jiwa. Dalam waktu pemenuhan presentasi dalam perjanjian tersebut akan teruji apakah para pihak tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kepercayaan yang dijalankan dalam setiap transaksi tidak hanya dengan sebatas kata sepakat saja atau secara etika dan moral. Terus ada pengertiannya. Di sini pengertiannya adalah jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dapat digolongkan menurut cara terjadinya. 1. Jaminan yang lahir yang ditentukan oleh undang-undang ini adalah dalam pasal 1131 dan 1132 KUA Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang sudah ada. 2. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. A. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang bersifat kemutlakan atas sesuatu benda yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tersebut. Sedangkan B. Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang dapat menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap kreditur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang ketiga, jaminan yang mempunyai objek benda yaitu benda yang bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia. Prinsip hukum jaminan. Selain dari sifat perjanjian jaminan, juga ada beberapa prinsip yang berlaku bagi hak jaminan kebendaan seperti pada gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Adapun juga jaminan fidusia. Fidusia merupakan istilah yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia juga menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa fiduciar verdacht. Di sini juga ada pun menurut pasal UU JF haruskah bersihkan sekarang kurangnya sebagai berikut. Identitas pihak pemberi fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, berapa nilai pinjamannya, berapa nilai benda, uraian mengenai mengenai benda. Di sini juga ada lembaga jaminan hak tanggungan, yaitu ayat 1, hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal ayat 4 ayat 1. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lain tersebut. Di sini juga boleh lihat. Di sini ada hak tanggungannya. Hak tanggungan ini haknya, nih hak tanggungannya. Kita bisa lihat di sini hak tanggungannya. Nah, di sini juga ada juga tentang hak milik kayak seperti 1 hak milik ini, 2 hak guna usaha, ada ini, terus hak guna bangunan HGB. Dan di sini saya ingin menutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.